Tumbal saya datang. Halo. Dan ini nanti penuh, Rek. Kebayang lah ini dengkul ketemu dengkul. Si Sancaka 120, alhasil kita terkejar juga. Lagi-lagi, Rek. Berarti hari ini saya sudah mengalami 2 kali disusul Sancaka ya, dari arah yang berbeda. Sampah, bentar ya. Ya, masih. Hari ini saya akan melakukan sebuah perjalanan yang cukup panjang. Dimulai dari stasiun Lempuyangan di Yogyakarta. Saya akan menuju ke stasiun Kiara Condong di Bandung. Namun tripnya nggak akan semudah itu ya. Naik kereta subsidi, nggak langsung dari Yogyakarta ke Bandung, tapi mampir dulu ke Blitar coba. Dari Jogja ke timur dulu, baru kembali ke barat, lewat Jogja lagi. Dari stasiun Lempuyangan saya akan naik kereta Kahuripan, kereta termurah di rute ini, kayaknya ya. Kemudian dari Blitar nanti saya akan menuju ke Bandung, masih dengan kereta yang sama, naik Kahuripan juga. Dan waktu tempuh selama perjalanan hari ini mungkin akan mencapai sekitar 20 jam, ditambah waktu transit 3 jam di Blitar. Akan seperti apa pengalaman perjalanan panjang dan mungkin akan melelahkan kali ini? Ikuti videonya sampai akhir ya. Baru nyampe Purwosari. Tumbal perjalanan saya datang. Tumbal saya datang. Halo. Tolong guys. Memang dasarnya waktu keberangkatan dari Jogjanya antara Kahuripan dengan Sancaka itu tidak terpaut jauh ya. Dan dengan percepatan Kahuripan yang cuman maksimal 90, si Sancaka 120, alhasil kita terkejar juga. Dan di stasiun Sragen ini kita dijadwalkan singgah sekitar 15 menitan untuk disusul Sancaka. Pelari Jogja Surabaya ya, bisa 4 kali sehari jadwal keberangkatannya.
sekitar jam 10.41. Saat ini kita tertahan di stasiun Papar dan kita tunggu bersilang Kertanegara, karena dari Kertosono ini kita udah memasuki jalur single track ya. Jalur single track, iya, jalur tunggal single track. Dan Tulungagung menjadi stasiun singgah terakhir Kahuripan dari arah Kiara Condong ya, sebelum tiba di Blitar nanti. Sudah menjelang Blitar pun kita masih harus tunggu bersilang, dan kemungkinan kita akan bersilang dengan kereta Matarmaja dari Malang tujuan Pasar Senen. Kereta capek juga tuh kemarin waktu nyobain Matarmaja, aduh pengalaman banget ya, 16 jam. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Blitar Station. Setelah menempuh perjalanan selama sekitar 6 jam dari stasiun Lempuyangan sampai ke stasiun Blitar, saya punya jeda waktu sekitar 3 jam sampai dengan keberangkatan Kahuripan dari stasiun Blitar ini ya. Jadi tadi tiba di stasiun Blitar sekitar tengah hari, kemudian nongkrong sebentar, terus nggak lupa cari makan siang ya di sekitar stasiun. Dan tiba-tiba sekarang sudah menjelang 1 jam menjelang keberangkatan kereta Kahuripan tujuan Kiara Condong. Cuaca di Blitar memang lagi agak hot, lagi agak gerah panas. Tapi sekarang udah mulai enak, mataharinya udah mulai agak turun, mulai berangin. Dan menunggu rangkaian Kahuripan yang nanti akan disediakan di jalur 2 ya. Sekarang masih ada di area parkir, nunggu dilangsir menuju ke jalur 2. Baru saja dirangkaikan lokomotif dinas kereta Kahuripan yang nampaknya masih menggunakan loko seri yang sama dengan yang tadi saya naiki dari arah Lempuyangan ya. CC203 9510 Depo Induk Sidotopo.
Baru saja dilansir masuk jalur 2. Ini adalah rangkaian Kahuripan dengan armada yang tadi saya naiki dari Lempuyangan juga, dan hari ini saya akan naik di ekonomi paling belakang lagi. Tadi dari Lempuyangan juga naik di ekonomi 7, sekarang bakalan naik di ekonomi 7 lagi. Ini berapa ini? Oh, ini baru ekonomi 5, 6, 7 di sebelah sana. Mau nyampe mana nih majunya? Aku mesti dada-dada dulu sama Mas Wati itu tuh. Siap. Getting on board ekonomi. Lagi-lagi, Rek. 2 kali kita ngalamin kayak gini. Astaga Tuhan, nggak dapet. Rak bagasi kabinnya kita nggak dapat di ujung. Kita duduk di nomor 1A dan B, dan Bagasi kok. iya masih Ki Mas. Padahal di sini ada, nanti kayaknya numpang naruh di sini nih, mau nggak mau ya. Kejadian serupa terjadi waktu naik Sri Tanjung. Kita berapa? 6 ini sepuh banget nih, 6578 ya, ekonomi 106 penumpang. Sama kayak kemarin kayak 65 ya? Nggak tahu. Ritual buka gorden. Kacanya bening sih, seneng. Tapi nanti saya duduk di sisi lorong, nanti Mas Mulat yang duduk di sisi jendela. Perjalanan malam. Wah, gimana ini, Rek? Aduh, apakah saya memang tidak berjodoh untuk naik kereta ekonomi seperti ini? Jadi ini adalah armada ekonomi 6, ekonomi 7. Kereta Kahuripan adalah armada ekonomi tidak berpenggerak seri tahun 65, urutan yang ke-78, deponya Depo Bandung, dan armada ini masih nampak kinclong ya. Dilihat dari eksteriornya pun masih bersih, kinclong. Ini karena baru selesai pemeliharaan Manggarai di bulan Juni tahun ini ya, baru sekitar sebulan yang lalu. Sekitar 5 menit menjelang keberangkatan kereta Kahuripan, saya sudah duduk di ekonomi 7 di area ujungnya ujung depan pula, duduk mundur, jadi selama 14 jam ke depan saya akan duduk mundur bareng sama Mas Mulat. Ini adalah kereta ekonomi yang sudah cukup sepuh, tapi armadanya cukup bersih. Dilihat dari eksterior dan interiornya juga bersih. Kursinya nggak tahu nih, mungkin kayak yang baru habis ganti cover seat gitu loh. Warnanya juga masih bersih, dan duduk di ujung ini lagi-lagi ya, harus saya bilang saya lagi-lagi nggak dapat rak bagasi kabin. Salah satu fasilitas yang penting tapi hilang. Dan ini adalah armada berkapasitas 106 tempat duduk, 106 penumpang dengan konfigurasi kursi 23 yang memaksa penumpang harus duduk berhadap-hadapan dengan sandaran punggung yang tegak lurus. Kabin sudah berpenyejuk udara, sudah memiliki lampu penerang, kemudian tidak ada TV. Terus jendela-jendela sudah dilengkapi dengan tirai. Terus rak bagasi kabin buat yang dapat ini berupa apa ya, palang-palang besi lah, beda sama yang di kelas eksekutif. Terus udah ya, oh kelewat, Rek, meja kecil sama sumber kelistrikan. Nanti lupa di-mention, ngamuk dia. Dan dilengkapi dengan 2 toilet, masing-masing ada di salah satu ujung dengan finishing lama ya, belum finishing yang kekinian. Udah. Harus bersiap ya, 14 jam ke depan naik di ekonomi PSO. Harus uji fisik lagi, tes punggung lagi. Semoga kuat. Dear passengers, on behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Kahuripan train, which will take us to our final destination at Kiara Condong Station. This journey taking about 30 hours 51 minutes. Tepat sesuai jadwal, kereta Kahuripan diberangkatkan dari Blitar, dan kita akan menempuh perjalanan selama hampir 14 jam untuk mencapai Bandung.
Mengenai jadwal perjalanan kereta Kahuripan, dalam satu hari terdapat 2 pemberangkatan. Satu dari arah stasiun Blitar dengan jadwal keberangkatan jelang pukul 4 sore. Estimasi tiba di Bandung sekitar setengah 6 pagi. Dan jadwal keberangkatan dari stasiun Kiara Condong itu malam ya, sekitar pukul 10 malam kalau nggak salah. Dengan estimasi kedatangan di Blitar itu siang hari sekitar jam 12. Dan apakah kira-kira nanti kuat sampai Bandung ataukah menyerah di tengah perjalanan, karena ini nanti posisinya akan penuh ya. Sekarang keberangkatan dari Blitar ini masih cukup lengang. Mungkin nanti dari Blitar, dari Kediri dan seterusnya akan bertambah lagi penumpangnya. Sekitar 1 jam perjalanan sudah berlalu dan saat ini perjalanan Kahuripan terhenti di stasiun Kediri dengan jadwal singgah selama 2 menit ya, tapi kita datang lebih awal 2 menit jadi menambah waktu singgah. Dan ngomong-ngomong ya mengenai kereta Kahuripan ini, nama Kahuripan sendiri diadopsi dari nama sebuah kerajaan di Jawa Timur. Itu dari yang saya baca, yang didirikan oleh Raja Airlangga, yang diadopsi jadi nama kereta juga lintas Jakarta-Surabaya. Kahuripan sendiri hanya melayani 1 kelas layanan, yaitu kelas ekonomi. Ekonominya pun adalah ekonomi PSO atau ekonomi bersubsidi. Dan rute awal kereta Kahuripan ini kalau nggak salah tadinya Kediri, Jakarta via Bandung, kemudian dipangkas menjadi Kediri Padalarang, dipangkas lagi Kediri Kiara Condong, kemudian diperpanjang menjadi Blitar Kiara Condong. Dan kalau kita lihat ya, dalam satu rangkaian kereta Kahuripan ini terdiri dari 7 kereta penumpang ditambah 1 kereta pembangkit yang berfungsi sekaligus sebagai kereta makan. Jadi tidak membawa bagasi, tidak membawa pembangkit tersendiri ya, menjadi 1 dengan kereta makan. Kalau kereta-kereta ke Bandung memang biasanya tidak terlalu panjang ya satu rangkaiannya itu. Kereta Kahuripan resmi bergabung dengan jalur utama ganda lintas Jogja-Surabaya di stasiun Kertosono ya. Belum kan? Kirain udah mau berangkat. Penumpangnya rame rek. Dan apalagi ya? Ya gitu deh. Ini masih bimbang apakah akan full trip sampai ke Kiara Condong apa enggak. Udah menjelang samsat ya rek, pemandangannya cakep sih, mataharinya oranye banget. Terhenti di stasiun Caruban ya kalau nggak salah. Posisi sudah gelap di luar dan di sini kita tunggu sekitar 15 menitan mungkin ya untuk disusul Gajayana yang katanya Raja Jalur Kantong. Kayaknya udah bunyi suara pintu perlintasan deh. Apakah udah mau melewat?
Jadi barusan melintas langsung dengan sombongnya menyusul kereta Kahuripan, kereta Sancaka dari Surabaya Gubeng tujuan Yogyakarta. Saat ini kita di stasiun Babadan, dan berarti hari ini saya sudah mengalami 2 kali disusul Sancaka ya, dari arah yang berbeda. Cuman di depan kita masih menghadang kereta Malabar pagi dari arah Bandung, dan kita sebentar lagi akan nunggu melintas Malabar pagi ya. Jadi rasanya kayak disusul di silang. Jadi perjalanan Kahuripan tadi itu perpetak ya, Caruban berhenti, Babadan berhenti, sekarang di stasiun Madiun berhenti kembali. Dari tadi ketemu banyak kereta, dan sekarang ketemu Sancaka lagi di stasiun Madiun. Oh, Kahuripan dulu yang berangkat. Jadi nyaris banget ya, lupa. Bisa-bisanya lupa, ini adalah ritual wajib kalau naik kereta, nggak boleh lupa. Untung tadi Mbak Peraminya juga gercep langsung lewat, dan saya sudah membeli 1 jasmine tea. Kalau di Kahuripan nih kayaknya cuma ada teh melati yang nggak ada premium tea. Dan kalian buat dan buat kalian yang sedang dalam perjalanan, utamanya kalau lagi naik kereta api, jangan lupa juga untuk membudidayakan cara minum teh. Mari nggak teh. Dia nggak mau minum teh sih, kayaknya lagi diet. Enak sih. Di Kahuripan ini suhu kabinnya agak sejuk ya, karena pas banget posisi saya duduk itu arah semburan AC. Jadi minum hangat ini enak banget. Dibanding waktu naik Kahuripan pas berangkat dari Jogja ke Blitar, sejujurnya enak yang tadi ya, lebih halus guncangannya. Gak tau kenapa, pokoknya lebih enak yang tadi. Yang sekarang ini memang secara tampilan lebih bagus, tapi secara usia lebih sepuh, dan memang lebih terasa guncangannya, lebih limbung, lebih hoyak-ayik. Padahal tadi sama-sama duduk di paling belakang, tapi yang tadi lebih enak sih, gak tau kenapa. Jam 8.15 tiba di Sragentina. Kalau tadi di perjalanan dari Jogjanya kita di sini disusul Sancaka, di sini kayaknya aman nih di perjalanan yang malam. Karena tadi sudah cukup banyak dibantai sih sebenarnya. Nah, kalau naik Kahuripan ini ya sebenarnya ada jenuh-jenuhnya karena perjalanan malam. Lebih banyak perjalanan malamnya ya, jadi ya buat yang nggak terbiasa istirahat di perjalanan agak capek ya, capeknya akan berlipat-lipat karena sudah susah tidur dan tidak bisa menikmati pemandangan. Cepet banget. Oke, jadi sebenarnya kita udah punya tiket full trip ya. Full trip. Tiket kita full trip dari Blitar sampai ke Kiara-Condong. Cuman karena ada satu hal yang sangat mendesak yang akhirnya harus menggugurkan kita di tengah perjalanan. Nanti Mas Mulat akan turun di mana, Mas? Saya turun di Purwosari. Di Purwosari Solo, karena beliau tinggal di Solo. Nanti saya masih lanjut sedikit turun di Yogyakarta ya, di stasiun Lempuyangan. Menurut Mas Mulat nih, gimana rasanya perjalanan hari ini? Perjalanan hari ini cukup menyenangkan ya. Cukup menyenangkan dan ya intinya sangat menyenangkan. Nggak tahu sih ngomong apa. Makan siang di Blitar. Jadi kita effort hari ini bela-belain demi makan siang di Blitar.
sengaja naik Kahuripan ya, padahal ya niatnya ya full trip pengen nyobain 14 jam di Kahuripan itu seperti apa. Tapi ya meskipun kita sudah berencana, ada faktor yang di luar kendali kita ya, Betul. yang akhirnya memaksa kita harus menghentikan perjalanan. Dan ini tadi kan kita naik di dua armada yang berbeda. Dua armada yang berbeda. Menurut Mas Mulat ini armada yang waktu naik tadi sama yang saat ini enakan yang mana? Kalau menurutku enakan yang berangkat sih, karena Berangkat ke Blitar ya? lebih stabil, lebih nyaman sih. Daripada Ya. ini terlalu kebanting-banting. Banting-banting. Oh, Bentar, guys. sampah, bentar ya. Ya pasti. Oke, barusan ada gangguan mas-mas OTC. Terus kemudian kayaknya menjadi pilihan yang tepat ya, karena Kahuripan ini Murah. di rute ini punya tarif yang paling murah ya Mas ya. Murah Jadi sekali. kereta Kahuripan itu kan kereta subsidi. Jadi membayar berapa Mas tadi Blitar? Kalau full trip Blitar Bandung itu Blitar Bandung 84.000. 84.000 saja. Jadi buat kalian yang pengen mencoba layanan Kahuripan, hanya dengan membayar Rp84.000 kalian sudah bisa menikmati armada ekonomi ya, meskipun ekonomi kursi 2-3 berhadapan-hadapan, tapi sangat worth lah dengan harga yang kita tawarkan. Dan kita punya rencana ini mungkin sekitar 2 minggu ya. 2 minggu yang lalu. Nah, jadi PR-nya kalau mau naik kereta murah itu kita harus punya rencana ya. Effortnya kita harus merencanakan jauh-jauh hari supaya nggak kehabisan tiket. Kayak kita punya rencana Sri Tanjung tahun lalu itu memang juga jauh-jauh hari ya, supaya mengamankan tiketnya. Betul. Jadi kalau yang namanya kereta murah itu peminatnya pasti banyak banget ya. Jadi akan cepat habis kalau kalian beli dadakan. Ya mungkin untung-untungan ya, kalau ada yang batalin baru bisa dapat. Ini memang armadanya sudah sepuh, sudah sejak tahun 65 berdinas, tapi masih cukup terawat dengan baik, meski secara feel experience hari ini lebih enak waktu naik di ekonomi tahun 98 tadi. Tapi untuk harga 80 ribuan ini sudah top worth lah. Apalagi kalau kalian mencoba full trip, mungkin pengalamannya akan lebih panjang, tidak seperti kita yang gugur di tengah Iya, jalan. gugur di tengah jalan. Meskipun sebenarnya bukan karena masalah fisik kita ya, bukan karena capeknya, tapi ada alasan yang lain. Jadi kira-kira gitu aja. Nanti mungkin kita akan lanjut di perjalanan yang lain. Kita akan rencanakan, saya akan segera merencanakan menjadikan Mas Mulat tumbal kereta yang berikutnya. Kira-kira gitu aja ya. Dan mari kita bersiap turun ya, berpisah sama Mas Mulat dulu yang akan turun lebih dahulu di Purwosari. Turun di Solo. Wah, Astrid juga turun, coy. Ada kiri bisa. Oh. Selamat dan selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Kahuripan. Wow. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero Stasiun Purwosari mengucapkan terima kasih. Iya. Sampai jumpa Astrid. Semoga lancar urusannya. Ini juga sampai jumpa kali. Wah, sampai jumpa Mas Mulat. Tuh bangun karena tuh. Iya, bangun Karta bentar lagi melintas. Ya wis, hati-hati, sampai jumpa di trip yang lain. Siap. Kahuripan dimohon untuk menutup pintu-pintu kereta. Kami akan bertugas atas nama PT Kereta. Silakan waktu yang kami hormati, kami informasikan beberapa saat lagi kereta api Kahuripan akan segera tiba dan berdiri di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Walah, penumpang dari Lempuyangan banyak.
Lompat Belti. Ya. Wah, tuh lihat kayak gitu tuh penumpang dari Jogja. Astaga. Bos. Aku gugur di Lempuyangan. Jadi sekali lagi mohon maaf ya, tadinya memang sudah berencana full trip, cuman apa daya realitanya berkata lain. Semoga video kali ini sudah cukup informatif ya, memberikan gambaran perjalanan Kahuripan kira-kira seperti itu. Dan dengan tibanya saya di stasiun Lempuyangan, maka berakhir juga video perjalanan kali ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu. Pamit, Jogja.